Setelah kita melakukan kegiatan di aktivitas 1, selanjutnya di kajian materi 1 ini kita akan belajar secara lebih mendalam mengenai sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan manusia dan organ-organ yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita akan recall sedikit mengenai kegiatan di aktivitas 1. Sebelum kita belajar mengenai kaitan mukbang dengan kesehatan, terlebih dahulu kita pelajari mengenai bagaimana kerja sistem pencernaan manusia. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam kajian materi 1, antara lain mengenai pendahuluan, zat makanan, fungsi pencernaan, organ dan saluran pencernaan, serta kebutuhan nutrisi yaitu berupa BMI dan BMR. Pertama-tama, kita akan mengenal pengertian dari makanan dan sistem pencernaan makanan. Makanan merupakan zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian akan diolah menjadi energi. Sedangkan sistem pencernaan makanan adalah sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Secara umum, proses pencernaan terbagi atas dua macam, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi, di mana sistem pencernaan mekanik merupakan proses pemecahan makanan menjadi potongan yang lebih kecil, sehingga memudahkan tubuh untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pemecahan makanan dengan melibatkan bahan kimia berupa enzim. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai zat makanan. Secara umum, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita terbagi atas dua macam, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Perbedaan antara keduanya yaitu berdasarkan jumlah yang diperlukan oleh tubuh, di mana makronutrien merupakan zat makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah makro atau besar, terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien merupakan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah mikro atau sedikit, meliputi vitamin dan mineral. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai makronutrien. Makronutrien terdiri atas karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, di mana 1 gramnya setara dengan 4,1 kilokalori. Karbohidrat terbagi atas karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kompleksitas tersebut menentukan waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna. Makronutrien selanjutnya adalah protein, yang berperan dalam pembentukan enzim, hormon, dan regenerasi sel, di mana 1 gramnya setara dengan 4,1 kilokalori. Makronutrien yang terakhir adalah lemak. Lemak dibutuhkan tubuh sebagai penghangat tubuh dan juga pelarut vitamin yang tidak larut dalam air, yaitu vitamin A, D, E, dan K, di mana 1 gram lemak setara dengan 9,1 kilokalori. Orang dewasa membutuhkan lemak harian sekitar 25 hingga 30% dari total nutrien. Jika lebih dari itu, maka lemak akan disimpan dalam sel adiposa, dan jika berlebihan akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya mengenai mikronutrien atau zat makanan mikro. Mikronutrien terdiri atas vitamin dan mineral. Diperoleh dari luar tubuh, berasal dari makanan maupun suplemen. Vitamin merupakan senyawa organik yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan mineral adalah senyawa anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam pembuatan enzim, hormon, dan sebagai aktivator enzim dalam tubuh. Selanjutnya, berdasarkan diagram tersebut, kita dapat mengetahui apa itu fungsi pencernaan. Dari diagram tersebut, kita dapat terjemahkan secara sederhana, yaitu makanan yang merupakan senyawa kompleks harus diubah menjadi senyawa sederhana agar dapat diserap tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi, pencernaan berfungsi untuk mengubah makanan yang merupakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Sebelum kita lanjut ke materi organ dan saluran pencernaan, kita simak video mekanisme sistem pencernaan berikut ini. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan,
Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Selanjutnya mengenai organ dan saluran pencernaan yang diawali di mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus yang menjadi penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga adalah lambung atau gaster. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum cernu yang terdiri atas usus 12 jari dan usus penyerapan. Selanjutnya adalah usus besar atau intestinum crassum. Dan yang terakhir adalah anus sebagai muara dari proses pencernaan manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim tialin yang terdapat pada ludah. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong-matong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, untuk memudahkan proses selanjutnya. Sementara lidah berfungsi untuk mengaduk dan mengatur letak makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk membantu membersihkan mulut, mendorong makanan saat menelan, dan juga sebagai indera pengecap. Kelenjar ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan proses menelan, dan melindungi selaput mulut dari panas, dingin, asam, dan basah. Gigi yang terdapat di dalam rongga mulut secara umum terbagi atas 3 macam gigi, yaitu gigi seri atau incisivus untuk memotong makanan berjumlah 8 buah. Gigi taring atau caninus berfungsi untuk mencabik makanan yang terdiri atas 4 buah. Dan gigi geraham untuk mengunyah yang terbagi atas geraham kecil atau premolar sebanyak 8 buah dan geraham besar atau molar sebanyak 12 buah. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah yang berada di dalam rongga mulut terdiri atas 3 pasang kelenjar. Yang pertama, glandula parotis berada di dekat telinga dan menghasilkan getah berbentuk air. Pada glandula parotis inilah enzim tialin diproduksi. Yang kedua adalah glandula submandibularis yang terletak di bawah rahang bawah, yang getahnya ini mengandung air dan lendir. Dan yang terakhir adalah glandula sublingualis yang terletak di bawah lidah dan getahnya mengandung air dan lendir. Setelah makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam mulut, selanjutnya makanan akan masuk ke kerongkongan melalui faring atau tekak. Makanan ini tidak dicerna, tapi akan mengalami gerakan peristaltik, yaitu gerakan pada otot pencernaan yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan, yang kemudian akan masuk ke dalam lambung.
Makanan dalam lambung akan dicerna dan disimpan selama 2-5 jam. Makanan akan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampurannya dipengaruhi oleh gerak bergelombang setiap 15-25 detik. Makanan dicerna oleh lambung dan enzim pencernaan, sehingga makanan akan dirubah menjadi bubur atau kim. Otot pylorus yang berupa klep akan mengatur kim keluar sedikit demi sedikit ke duodenum. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi yang melibatkan enzim pencernaan, yaitu asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dan merangsang sphincter pylorus. Enzim yang kedua adalah pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian, enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak dan renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Ketika sphincter pylorus membuka, kim yang berasal dari lambung akan masuk ke dalam usus halus. Pencernaan makanan di usus halus dibantu oleh pankreas. Pankreas merupakan kelenjar yang terbentuk dari usus 12 jari yang terletak di bawah permukaan lambung. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan yang terakhir adalah ileum atau usus penyerapan. Ileum ini merupakan tempat penyerapan zat-zat makanan dan dindingnya memiliki tonjolan berupa vilus yang mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Ketika kim masuk ke dalam duodenum, asam akan dinetralisir oleh sekresi dinding duodenum, juga oleh getah pankreas dan juga hati. Pankreas menghasilkan getah pankreas untuk melanjutkan proses pemecahan protein yang dimulai di lambung dan menguraikan karbohidrat. Sementara itu, sekresi hati disebut getah empedu. Getah empedu ini terbuat dari garam dan pigmen yang berperan dalam pencernaan lemak. Dari usus 12 jari, kim bergerak ke usus kosong dan usus penyerapan. Digerakkan oleh gerakan peristaltik. Sepanjang perjalanannya, sekret dan enzim terus menghancurkan kim menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga siap masuk ke aliran darah. Molekul tersebut melewati dinding vilus dan diedarkan oleh darah menuju ke hati. Getah pankreas terdiri atas natrium bikarbonat untuk menetralkan keasaman, amilase untuk hidrolisis amilum atau pati, lipase untuk hidrolisis lemak, tripsin untuk memecah protein, peptidase untuk hidrolisis peptid, dan nuklease untuk hidrolisis asam nukleat. Organ berikutnya adalah hati atau liver. Hati berperan sebagai organ ekskresi dan detoksifikasi. Hati terdiri atas beberapa bagian, yaitu lobus, kantong empedu, dan ligamen. Selanjutnya mengenai empedu. Secara singkat, empedu merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang di dalamnya mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, serta urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh hati dan akan disalurkan ke dalam duodenum. Cairan ini disimpan di dalam kantong empedu. Cairan empedu memiliki 2 fungsi, yaitu membantu kerja enzim pencernaan di mana cairan empedu menetralkan suasana lambung sehingga mampu membantu enzim pencernaan bekerja dengan baik pada pH yang netral. Selanjutnya, empedu juga berperan sebagai pengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang kemudian akan diurai menjadi asam lemak dan gliserol, dibantu oleh enzim lipase. pH empedu yang bersifat basa dengan keasaman 7,5 hingga 8,05 di mana sifat basa tersebut juga dapat berfungsi sebagai bakterisida sehingga mampu mematikan atau menghambat mikroba yang masuk bersama makanan. Makanan dari usus halus kemudian akan masuk ke dalam usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus. Usus besar ini terdiri atas 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Makanan dalam usus besar memiliki kandungan air yang cukup tinggi, maka akan dilakukan penyerapan air di dalam usus besar. Sebaliknya, jika kandungan air terlalu sedikit, maka akan ditambahkan air. Penyerapan dan penambahan air ini bertujuan agar feses dalam keadaan tidak cair dan juga tidak padat. Pembentukan feses ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli.
Pada saluran pencernaan manusia terdapat organisme yang hidup di dalamnya, biasa dikenal sebagai flora normal usus. Flora normal usus memiliki pengertian, yaitu organisme yang hidup di saluran pencernaan manusia berupa koloni, serta memiliki dampak positif bagi tubuh. Jumlah organisme ini harus seimbang. Jika jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit, dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Contoh organisme yang hidup di usus antara lain adalah bakteri asam laktat, Escherichia coli, dan Helicobacter pylori. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram-positif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi nisin. Senyawa nisin mampu menghambat patogen sehingga keamanan pangan lebih terjamin. Contohnya adalah Lactobacillus casei. Escherichia coli merupakan bakteri gram-negatif yang mampu menghasilkan kolisin untuk melindungi saluran pencernaan dari bakteri yang bersifat patogenik. Escherichia coli juga berperan dalam sintesis vitamin K dan juga sebagai pengurai sisa makanan. Helicobacter pylori mampu mengonversi urea menjadi amonia dan karbon dioksida karena mengandung enzim urease. Bakteri ini mampu melindungi tubuh dari diare dan juga penyakit esofagus. Anus merupakan muara terakhir dari proses pencernaan manusia yang berawal di mulut. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan makanan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya mengenai nutrisi. Sebenarnya apa itu nutrisi? Nutrisi merupakan suatu ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, dan mengatur proses-proses kehidupan. Nutrisi ini merupakan proses yang dilakukan organisme untuk menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh atau ekskresi. Kebutuhan nutrisi individu berdasarkan persamaan Harris Benedict rata-rata mendekati 25 kilokalori per hari. Bentuk pemberian kalori tersebut berupa karbohidrat sebesar 45 hingga 65% dari kebutuhan kalori harian, lemak kurang dari sama dengan 10% kebutuhan kalori harian, kebutuhan protein untuk laki-laki sebesar 56 gram, untuk perempuan sebesar 46 gram, dan sedangkan untuk ibu menyusui sebesar 71 gram. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu body mass index atau yang biasa dikenal sebagai indeks massa tubuh dalam bahasa Indonesia. Body mass index ini digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan seseorang apakah sudah proporsional atau belum. Untuk cara penghitungannya dapat dilihat dalam slide. Menurut Kemenkes, indeks massa tubuh dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan besaran IMT-nya. Bisa dilihat dalam gambar, kategori normal berkisar antara 18,5 hingga 25. Sedangkan jika kurang dari itu akan masuk ke dalam kategori kurus. Dan jika lebih dari itu, maka akan masuk ke dalam kategori gemuk. Kategori kurus ini terbagi atas 2 kategori lagi, yaitu kategori berat dan ringan. Untuk kategori gemuk juga terbagi atas 2 kategori lagi, yaitu gemuk tingkat ringan dan gemuk tingkat berat. Selanjutnya adalah BMR atau Basal Metabolic Rate. BMR merupakan besaran kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas dasar, seperti memompa jantung, mencerna makanan, membuang racun, dan lain-lain. Saat menghitung BMR, hasil yang diperoleh akan berbeda-beda karena banyak faktor. Laju BMR ini dapat berubah sepanjang hari, biasanya paling rendah nilainya ketika bangun tidur. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara menghitung basal metabolic rate ini? Nah, dalam slide tersedia rumus yang berbeda untuk menghitung BMR antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita harus menghitung BMR tubuh? Fungsi dari penghitungan BMR ini untuk mengetahui banyaknya kalori yang harus masuk ke dalam tubuh kita dalam sehari, guna mencapai berat badan yang ideal. Nah, sekian untuk kajian materi 1. Selanjutnya, selamat mengerjakan aktivitas 2.